Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, bahagia, mulia. KHPS Unstoppable. Pemirsa, kali ini ketika kita mau mempelajari sesuatu, maka kita harus tahu ya apa yang diinginkan dari buku tersebut. Nah, kita hari ini belajar tentang bab 2, bagaimana kerangka berpikir dan sistematikanya. Judulnya apa judulnya? Judulnya Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia. Itu ya judulnya. Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia. Pokok bahasannya apa? Dinamika Pancasila pada era pra-kemerdekaan, sebelum Indonesia merdeka, ya, sebelum negara Indonesia ada, kemudian awal kemerdekaan, and then Orde Lama, Orde Baru, dan yang terakhir era reformasi. Nah, ketika kita belajar di dalam bab 2 ini, mahasiswa akan dihantarkan untuk memahami arus sejarah bangsa Indonesia, ya, terutama terkait dengan sejarah perumusan Pancasila, bahwa Pancasila itu hasil perdebatan yang sengit, ya, yang alot, yang mendalam tentang pemikiran tokoh-tokoh bangsa, para pendiri bangsa. Hal tersebut penting untuk diketahui karena Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami dinamika yang kaya dan penuh tantangan. Ya, perumusannya itu ya, berbagai pemikiran. Perumusan Pancasila mulai dari sidang BPUPKI. Apa itu? Badan Persiapan Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia. Ya, persiapan kemerdekaan Indonesia. Sampai pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI. Ya. PPKI itu MPR lah kalau sekarang mah. Itu pertama kali kan presiden dipilih oleh PPKI itu ya. Masih mengalami tantangan berupa amnesia sejarah, ya, istilah Habibie ini, ya, melupakan sejarah. Pemirsa mahasiswa yang budiman, pada bab kedua ini mahasiswa akan diajak ya untuk membahas sejarah perumusan Pancasila. Bagaimana itu prosesnya sehingga terjadilah Pancasila yang hari ini menjadi satu dasar negara bangsa Indonesia. Ya. Nah, sekarang sudah banyak yang lupa, banyak yang kelalen tuh. Pancasila ditanya tuh nggak pada hafal sekarang. Karena sejak 98 sampai 2016 mengalami kekosongan. Ya. Pancasila dilupakan di perguruan tinggi, kampus-kampus tidak ada. Lalu bangkit lagi 2016 dengan undang-undang ya, bahwa kampus harus belajar apapun jurusannya tentang Pancasila, tentang agama, tentang bahasa Indonesia, tentang PKN, pendidikan kewarganegaraan. Pemirsa, bahasan ini penting agar mahasiswa mengetahui dan memahami proses terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Resmi Pancasila sebagai dasar negara. Lalu tujuannya apa? Mahasiswa suruh belajar ini tuh. Nah, agar mahasiswa dapat menjelaskan proses dirumuskannya Pancasila sehingga terhindar dari anggapan bahwa Pancasila itu adalah merupakan produk rezim Orde Baru. Ya. Pancasila itu ya pada waktu 1945 ya pemirsa ya. Pembahasan pada bab kedua ini diawali dengan penelusuran tentang konsep
dan urgensi. Ya, konsep itu draft. Ya, urgensi itu pentingnya Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. And then menanyakan dan menemukan alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Selanjutnya, mahasiswa perlu menggali sumber historis, sumber sosiologis, sumber politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. And then, lalu kemudian apa? Mahasiswa perlu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, sekaligus mendeskripsikan esensi pentingnya urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Lalu bagaimana? Akhirnya mahasiswa perlu merangkum pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Jadi di ujung bab ini ada rangkumannya. Setiap akhir bab itu ada rangkumannya. Nah, ini harapan ya. Setelah mempelajari bab 2 ini, mahasiswa diharapkan dapat menguasai kompetensi. Ya, kompetensi itu adalah sejumlah pengetahuan, perilaku, dan attitude ya. Itu kompetensi ya. Unsur pengetahuan ya, unsur tahu, unsur psikomotorik ya. Nah, pendidikan itu ada 3 ya. Knowledge, psikomotorik, dan attitude. Attitude itu sikap. Berkomitmen menjalankan ajaran agama sesuai dengan agamanya masing-masing dalam konteks Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tentunya yang sekarang sudah diamandemen ya. Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pribadi yang saleh secara individual, saleh secara sosial, alam dan memahami dan menganalisis dinamika Pancasila secara historis. Ya. And then mempresentasikan dinamika Pancasila secara historis serta merefleksikan fungsi dan kedudukan penting Pancasila dalam perkembangan Indonesia di masa depan. Jadi waktu itu ada 3 ya. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Apa yang terjadi hari ini adalah akumulasi daripada apa yang kita lakukan di masa lalu. Ya. Yang dilakukan hari ini menentukan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.